Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidis salihin fit tarani amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah ila anqal al-hadi asyar as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ba'dahu qaidan. Rukun salat yang ke-11, rukun salat semuanya ada 13 ya. Yang ke-11 sekarang adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tasyahud, harus setelah tasyahud. Kalau sebelum tasyahud tidak dianggap. Harus setelah tasyahud. Kalau sebelum tasyahud tidak membatalkan salat, tapi enggak dianggap. Nanti setelah tasyahud harus baca lagi ya. Harus setelah tasyahud dan harus dalam keadaan duduk. Tidak boleh sambil berdiri karena terburu-buru. Tasyahud selesai, baca sholawatnya sambil berdiri, salamnya sambil berdiri. Enggak. Harus qaidan, dalam keadaan duduk kalau mampu. Kalau enggak mampu ya tidur miring, enggak mampu ya apa? Terlentang. Ya, itu kalau mampu. Atau enggak mampu duduk, mampunya berdiri, ya berdiri. Kayak sebagian orang enggak bisa duduk. Tapi ya masa iya? Enggak bisa duduk sama sekali ya? Nah, itu. Tapi seandainya ada orang enggak bisa duduk, kesulitan, gitu. Maka ya enggak apa-apa. Bisanya berdiri, ya berdiri begitu. Gitu. Aqalluha, minimalnya sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad au ala rasulih au ala nabi itu. Allahumma sholli ala Muhammad, yakfi. Allahumma sholli ala rasulih, yakfi. Allahumma sholli ala nabi, yakfi. Adapun Allahumma sholli ala Ahmad, enggak cukup. Di sini enggak cukup. Allahumma sholli ala Ahmad atau nama-nama nabi yang lain yang di Dalailul Khairat di awalnya 201 nama ya. 201 nama dibaca kan ya? Sebelum Dalail dibaca. 200 nama. Nah, itu enggak cukup itu. Harus pakai ini. Sholawat ketika sholat. Setelah tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Rasulih atau Allahumma sholli ala Nabi. 3 ini sudah. Selain ini tidak boleh. Beda kalau dalam khutbah, termasuk rukunnya khutbah Jumat, itu kan sholawat. Di situ lebih bebas. Pakai nama Nabi yang mana saja, yang di Dalail itu salah satunya itu, boleh. Kalau pakai dhamir tidak boleh. Kalau pakai dhamir Allahumma sholli alaih, itu tidak boleh. Di khutbah Ibnu Nubatah, yang dibaca di Tarim itu, khutbah Ibnu Nubatah, juga kadang dibaca di Masjid Jami'. Nah, yang nggak diterjemah itu ada sholawatnya pakai dhamir. Itu mazhab Syafi'i nggak sah. Makanya di Tarim diganti. Yang dibaca di Tarim itu khutbah Ibnu Nubatah. Tapi kalau pas sholawatnya pakai dhamir, diganti pakai isim dhahir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad begitu. Tidak alih gitu. Jadi antara sholawat di sholat setelah tasyahud dengan sholawat ketika khutbah itu lebih ketat ketika sholat. Kalau ketika sholat harus ini. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Rasulih atau Allahumma sholli ala Nabi. Kalau di khutbah, yang penting pakai nama Nabi, jangan pakai dhamir. Allahumma sholli ala Ahmad boleh, Allahumma sholli ala Hashir, Allahumma sholli ala Al-Aqib, Allahumma sholli ala apa misalnya Qaidil Khair, ya. Itu Miftahir Rahmah, itu. Ini miftah apa? Hah? Miftahul Rasyad. Miftahul Razak. Miftahul Razak, ya. Bukan nama Nabi tapi ya. Nama Nabi yang ada bukan hanya Dalail, banyak. Sebagian ulama menyebutkan ada 1000 nama Nabi itu. Di Dalail itu ada 201. Kemarin waktu Sayyid Yusri datang ke sini, beliau ngasih kitab Dalail yang beliau cetak sendiri, dihadiahkan pada guru kita Habib Abdullah. Itu beliau cerita sebelum datang ke sini itu beberapa waktu ada orang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kirim salam, suruh orang ini suruh nyampaikan salam pada saya Yusri itu. Sampaikan salam pada Yusri. Untuk apa? Untuk nama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Dalail yang 201 itu suruh nambahi 1. Suruh nambahi Sayyiduna Faratul Mu'minin. Tempatnya setelah Sayyiduna Qadamus Siddiq. Ada kan? Di Dalailul Khairat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Qadamus Siddiq sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, setelah Qadamus Siddiq suruh nambahi Sayyidina Faratul Mu'minin. Ada 1 nama lagi berarti 202.
Ya nama beliau banyak selain itu. Yang disebutkan di Dalail 201 lah. Itu ada orang mimpi ketemu Nabi, suruh kirim salam ke Sayyidina, suruh nambahkan itu Sayyiduna Faratul Mu'minin. Lah di kitab Habib yang dikasih oleh beliau itu ditulis sendiri oleh beliau. Letaknya setelah Sayyiduna Qatamu Siddiq ditambahi Sayyiduna Faratul Mu'minin. Jadi salawat. Jadi salawat ini wajib. Kenapa? Berdasar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nah, salawat ini amr. Di Quran ini amr, perintah. Secara usul fikih dikatakan al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu kalau mutlak gak ada qarinah yang menunjukkan sunat, tidak ada qarinah menunjukkan ibahah, tidak ada qarinah menunjukkan takhir, maka harus langsung diartikan wajib. Berarti ya ayyuhalladzina amanu shollu, perintah sholawat itu berarti wajib. Nah, kemudian ulama khilaf, wajibnya sholawat itu kapan? Khilaf. Ulama Syafi'iyah mengatakan wajibnya di dalam sholat. Selain itu tidak wajib, sunnah. Ya, selain itu sunnah. Yang wajib hanya di dalam sholat ketika tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, itu saja yang wajib. Yang lain sunnah. Sebagian ulama lagi berpendapat tidak, hatta di sholat tidak wajib. Wajibnya seumur hidup sekali. Pernah sholawat. Seumur hidup. Ada lagi yang berpendapat wajibnya bukan hanya seumur hidup sekali, bukan hanya ketika tasyahud, tapi setiap majelis harus ada sholawatnya. Dosa kalau ada satu majelis nggak ada sholawatnya. Majelis taklim, majelis tabligh, majelis haul, majelis maulid, majelis hatta majelis majelas. Ya, nah itu majelis majelas ya. Nah itu majelis ngopi. Nah itu harus ada sholawatnya, enggak dosa. Harus ada sholawatnya. Nah ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ada lagi yang mengatakan wajib setiap mendengar nama beliau disebut. Makanya guru kita kan harus kan, jangan sampai ada nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut atau yang berkaitan dengan beliau kok tidak sholawat. Karena ada memang pendapat ulama yang mengatakan begitu. Setiap mendengar nama beliau atau sifat-sifat beliau wajib sholawat. Kalau tidak dosa. Mazhab Syafi'i tidak, tapi ada sebagian ulama seperti itu. Dan tidak ada ruginya kita mengamalkan itu. Dan diniati ikut pendapat yang wajib biar dapat pahala wajib. Kalau ikut pendapat yang sunnah kita dapat pahala sunnah. Tapi kalau ikut yang wajib kita dapat pahala wajib. Dan demikian seterusnya. Banyak khilafnya kapan wajibnya sholawat. Kalau mazhab Syafi'i di sini tempatnya, yaitu ketika sebelum salam, setelah tasyahud akhir, itu wajib sholawat. Wajibnya hanya pada Nabi, kepada keluarga beliau sunnah, nggak wajib. Wajibnya hanya sholawat. Salamnya sudah sebelumnya ya. Salamnya assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rangkaian tasyahud. Sholawatnya sini. Loh kok sholawat toh ini? Padahal ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Nah, itu. Salamnya mana? Sholawatnya wajib. Salamnya kok enggak ada. Ngopi sih ya. Sebelumnya kan at-tahiyatu lillah, kemudian salamun alaikum. Itu salam kan ya. Nah, itu. Salamnya sebelumnya ketika tasyahud. Setelah tasyahud itu salawat. Udah. Kemudian salawat ini syaratnya sama seperti tasyahud. Syaratnya seperti tasyahud, harus dibaca sampai minimal dia sendiri mendengar. Terdengar orang lain enggak perlu. Cukup dia sendiri mendengar. Kalau hanya dibaca dalam hati atau dengan lisan tapi enggak keluar suara sama sekali, dia sendiri enggak mendengar dalam kondisi sunyi, enggak cukup. Harus dibaca dengan suara sekiranya dia sendiri mendengar dalam kondisi sunyi dan pendengarannya normal. Kemudian di antara syaratnya lagi tasdid-tasdidnya diperhatikan ya. Allahumma, Allah. Jangan Allahumma ya. Allah, Allahumma mimnya sholli ala sayyidina. Sayyidina enggak harus. Allahumma sholli ala Muhammad itu minimal. Afdal ditambahi sayyidina apa enggak? Khilaf ulama ya. Itu. Khilaf ulama berangkat dari kaidah karena Rasulullah ngajarinya tanpa sayyidina. Ketika sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Beliau ngajari bagaimana kami bersalawat pada Anda. Beliau ngajari kul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tanpa sayyidina. Yang diperintahkan Nabi tanpa sayyidina, tapi kita diperintahkan untuk jaga adab pada beliau. Salawat pakai sayyidina ini akan cepat memberikan nur pada hati. Itu. Dengan nur itu kita bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Walaupun kita
nggak pernah mendengar dari seorang guru, walaupun kita nggak pernah baca di kitab. Ketika ada fitnah bermunculan, yang banyak orang ikut terjerumus, ikut sesat, kita nggak tahu ini benar apa salah, nggak tahu. Tapi hati kita nggak cocok, anak nggak seneng ini. Tapi kalau ditanya hukumnya apa, saya nggak tahu. Saya nggak seneng karena itu saya nggak ikut. Nah, ada kadang orang itu barokahnya apa? Adab kepada Rasulullah SAW. Menjaga adab kepada Rasulullah SAW itu akan memberikan nur. Dengan nur ini kita akhirnya ada, kalau sesuatu yang jelas-jelas batil semua orang tahu, tapi ada sesuatu yang nggak jelas, remang-remang. Lah ini hatta yang alim rawan terpengaruh kalau nggak ada nurnya. Hatta yang alim, jangankan yang jahil, yang alim, alama, muftil ibad wal bilad sekalipun bisa terpengaruh. Kecuali orang yang di hatinya ada furqan, ada nur. Dia mungkin tidak tahu benar apa salah, tapi nggak cocok, hatinya itu nggak seneng, nggak seneng. Itu barokahnya adab pada Rasulullah SAW. Seperti katakan Ibnu Athaillah yang barusan kita baca hikamnya. Imam Ibnu Athaillah itu berpesan, jangan pernah kita bersalawat pada Nabi tanpa sayyidina. Kecuali kalau rotib sama jamaah orang banyak, yang mereka tidak biasanya tidak pakai sayyidina, seperti tulisan asli rotibnya kan tidak pakai sayyidina, maka kita tidak usah. Tapi kalau dengan yang sudah terbiasa pakai sayyidina, atau kita baca sendiri atau bersama keluarga, ya tambahi sayyidina. Imam Haddad tidak ada, Imam Haddad bayafrah, bakal seneng ya, bakal seneng Imam Haddad, jangan khawatir. Nah, termasuk Imam Haddad ini, kalau di sholat, sholawatnya tanpa sayyidina. Jadi Imam Haddad kalau sholat, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Itu kalau di dalam sholat. Itu menurut beliau. Ala kulli hal, jadi ada khilaf antara ulama, afdolnya pakai sayyidina atau tidak. Yang pakai sayyidina ya karena itu tadi ada kaidah apa? Mura'atul sulukul adab khairun min imtisalil amr. Menjaga adab lebih baik daripada imtisalul amr. Maksudnya apa ini? Jangan difahami mutlak. Nanti gurunya antum nyuruh antum apa? Naik pagar untuk ngambil lemon atau jambu, ambilnya itu di atas. Alah, aku tidak sopan. Antum di bawahnya di atas, antum aja di atas. Ahmak itu namanya. Tidak begitu. Artinya apa? Kalau ada imtisalul amr, jadi kita diperintahkan melakukan sesuatu yang di dalam amr itu ada unsur yang nyuruh itu menggugurkan sebagian haknya. Sebenarnya haknya beliau untuk kita lakukan, tapi beliau memerintahkan kita untuk tidak melakukan hak itu. Bukan karena apa, tapi karena ya tawaduknya, itu menggugurkan haknya. Maka ahsan jangan nurut. Ahsan jangan nurut. Ahsan tetap jaga adab. Jadi ada sesuatu yang itu merupakan adab kepada guru kita, kepada Rasulullah SAW. Cuman Rasulullah memerintahkan jangan melakukan itu. Padahal itu adab. Haknya beliau untuk dilakukan, diberikan pada beliau. Beliau melarang, jangan, tetap lakukan. Tidak nurut berarti. Sulukul adab itu nurut waziyadah. Kalau antum nurut ngepres. Contohnya begini. Kalau ada Rasulullah SAW, di tengah-tengah para sahabat, yang paling berhak untuk ngimami sholat siapa? Rasulullah. Ketika Rasulullah sakit, tidak bisa ke masjid, nyuruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar imami beberapa sholat. Kemudian Rasulullah terasa agak enteng. Di tengah-tengah Sayyidina Abu Bakar sudah siap di depan untuk ngimami. Nah, Rasulullah terasa ringan, akhirnya buka tirai rumahnya karena berdempetan dengan masjid kan. Tirai rumahnya ikut jamaah. Ikut jamaah. Sayyidina Abu Bakar lihat, padahal udah siap untuk ngimami. Akhirnya ngelihat Rasulullah SAW mau ikut jamaah, Sayyidina Abu Bakar mundur. Kenapa? Karena memang haknya Rasulullah. Kalau ada Rasulullah paling berhak ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar makanya mundur untuk jaga adab. Nah, kemudian Rasulullah bilang, makanan, tetap di tempat ente, jangan mundur. Berarti kan dilarang mundur. Disuruh tetap di tempat ente, jangan mundur. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Nurut apa enggak berarti? Enggak nurut kan secara zahirnya? Enggak nurut. Akhirnya Rasulullah ngimami. Setelah itu ditanyai, kenapa ente tak suruh tetap kok mundur? Beliau menjawab, makana libni Abi Quhafa ayataqaddam ala Rasulullah SAW. Tidak pantas seorang putra Abi Quhafa, ya beliau sendiri Abu Bakar, untuk sholat di depan Rasulullah SAW.
Sayyidina Abu Bakar tidak nurut itu. Nurut beliau. Jadi jaga adab ini kita diperintahkan kan, jaga adab. Rasulullah dinyuruh tidak boleh mundur, ya karena beliau menggugurkan haknya beliau untuk imami. Tapi beliau menggugurkan haknya. Nah, perintah-perintah yang seperti itu ketika kita mau melakukan hak Nabi. Kemudian Nabi melarang kita melakukan itu. Padahal ini haknya Nabi, berarti Nabi ini menggugurkan haknya. Afdolnya nurut, apa sulukul adab. Tetap kita melaksanakan hak walaupun tidak nurut secara zahir. Nah, ini kalau ulama arifin billah lebih mengedepankan adab. Kalau fuqaha khilaf. Fuqaha ada yang tetap mengatakan afdal sulukul adab. Jadi jangan nurut. Kenapa? Dengan antum jaga adab itu nurut wa ziyadah. Sebagian ulama yang lain, ya enggak, itu nurut, disuruh Nabi kok. Nabi sudah mempersilahkan, udah nurut aja. Ini fuqaha. Tapi kalau arifin billah, aulia, itu sepakat. Mengatakan adab afdal. Makanya Sayyidina Abu Bakar mundur. Sayyidina Abu Bakar mundur. Contoh lain, seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika Rasulullah SAW itu Suluh Hudaybiyah, ketika mau umroh kan dilarang oleh orang Mekah. Kemudian ngutus Sayyidina Utsman untuk negosiasi sama orang Mekah. Sayyidina Utsman tidak datang-datang, diisukan kalau beliau dibunuh. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat, ayo gimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Sahabat semua sepakat siap. Apapun keputusan Anda maju. Padahal mereka jumlahnya tidak terlalu banyak, cuma 1000 berapa. Kemudian tidak bawa senjata karena tujuannya umroh bukan mau perang dari Madinah. Siap Rasulullah, Anda mengajak perang, kami siap. Mendengar itu orang Mekah gentar, padahal orang Mekah itu kan apa? Berada di kandangnya. Bukan awai ya. Bukan tandang, tapi di kandang. Di kandangnya mereka, dan tentunya senjatanya komplit. Orang ini Madinah dari perjalanan jauh di masa itu dan tidak bawa senjata. Ketakutan orang Mekah. Akhirnya ngutus orang untuk melobi Rasulullah SAW agar jangan perang, damai aja. Dan memang ini yang diinginkan Rasulullah SAW, damai. Akhirnya ketika perjanjian damai, dituliskan surat perjanjiannya, poin-poinnya, yang diperintahkan untuk nulis surat perdamaiannya itu, perjanjian damainya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali ditulis, judulnya ditulis, surat perjanjian damai antara Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW dengan orang-orang Makkah, dengan penduduk Makkah. Orang penduduk Makkah tidak setuju. Apa ini kok ada Rasulullah? Muhammad aja. Tidak pakai Rasulullah. Kita nggak percaya, kata mereka orang Makkah. Kalau kita percaya, tidak perlu damai kayak gini, langsung iman. Hapusin. Sayyidina Ali enggak bakalan. Hapusin, enggak bakalan. Wah, enggak sopan Rasulullahnya dihapus. Enggak bakalan. Akhirnya Rasulullah ada apa? Ini mereka nuntut untuk dihapus tulisan Rasulnya. Hapusin Ali. Rasul nyuruh, hapusin. Enggak bakalan Rasul. Haknya Nabi enggak untuk ditulis dengan gelar kehormatan seperti itu. Apa cukup tulis Muhammad gitu, Dok? Ya. Sopan enggak kira-kira nulis nama beliau tambah gelar kehormatan? Hanya ditulis surat perjanjian damai antara Muhammad dengan penduduk Mekah. Sopan enggak kira-kira? Enggak sopan kan? Haknya Nabi untuk dikasih gelar kehormatan. Jadi sudah seharusnya Sayyidina Ali nulis kayak gitu. Oleh Rasulullah disuruh menghapus. Artinya Nabi menggugurkan haknya. Itu hak Anawis, tidak apa-apa, dihapus saja. Hapusin. Enggak mau, Sayyidina Ali enggak mau. Seandainya Sayyidina Ali Wahabi, oh siap. Untung enggak Wahabi Sayyidina Ali ya. Seandainya Wahabi siap. Dihapus, perlu disobek itu tempat tulisannya. Itu Wahabi. Sayyidina Ali enggak Rasulullah. Hapusin, enggak mungkin bagi saya untuk menghapus nama Anda. Nah ini. Kenapa? Padahal disuruh, tidak nurut. Kenapa? Perintah Nabi mengandung unsur Rasulullah menggugurkan haknya, yang padahal kita harus melakukan hak itu. Jadi ini namanya imtisalul ada imtisalul amr, ada sulukul adab. Mana yang muqaddam? Sulukul adab. Nah di sini masalah salawat ini, ketika sahabat nanya bagaimana kami bersalawat pada Anda, beliau ngajarkan begitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di situ tidak ada sayyidinanya. Sebagian fuqaha mengatakan ya tidak usah sayyidina, Rasulullah ngajarin tidak usah sayyidina kok, inti nambahi sayyidina.
Yang lain lagi mengatakan tambahi Sayyidina, adab kita harus mengikuti Sayyidina. Rasulullah mesti aja ngajarkan, tidak mungkin beliau ngajarkan pada kita untuk apa? Kemudian beliau menonjol-nonjolkan dirinya sendiri begitu. Tidak. Mesti aja Nabi tawadhu, Sayyidul Mutawadhi'in sallallahu alaihi wasallam. Tidak nyebut Sayyidina. Tapi kita sebagai umat ya harus tahu diri lah. Tambahi Sayyidina. Nah, itu ulama yang lain. Jadi ditambahi Sayyidina. Adapun adanya larangan hadis la tusayyiduni fi shalah, itu hadis yang batil, tidak benar. Itu hadis, enggak ada hadis itu. La tusayyiduni fi shalah. Jangan mensayyidkan aku ketika sholat. Jangan nambahi sayyidina kalau dalam sholat. Hadis itu tidak pas, tidak benar. Kenapa? Ada lahan, tidak cocok dengan lughah Arabiyah. Sayyid itu secara sorof aslinya saywid dari wawu. Harusnya kalau Nabi melarang jangan mensayyidkan aku dalam sholat, harusnya bahasa Arabnya bukan la tusayyiduni, tapi la tusawwiduni pakai wawu. Harusnya gitu pakai wawu, la tusawwiduni. Mestinya begitu. Kalau pakai ya ini salah. Masa Nabi salah? Nabi itu afsahul Arab. Ya kalau anak ribat lah keliru la tusayyiduni tidak masalah ya. Itu. Nah, ini Rasulullah SAW tidak mungkin salah ngomong Arabnya ya. Itu la tusawwiduni. Tidak apa-apa salah menuju proses penyempurnaan ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau Nabi nggak mungkin sudah sempurna sallallahu alaihi wasallam. Jadi la tusawwiduni. Mestinya begitu. Karena itu berarti hadis ini tidak benar. Kenapa tidak mungkin Nabi mengucapkan bahasa Arab yang salah? Gitu. Nah, Wahabi seneng itu. Bawa kemana-mana hadis la tusayyiduni, la tusayyiduni. Seneng, anti dengan sayyidina. Tidak boleh. Nyebut sayyidina hatta di luar sholat. Itu Wahabi. Nggak omes kalau ngelihat dengar orang nyebut nama Nabi pakai sayyidina itu. Nggak omes. Tapi kalau nyebut rajanya, gelarnya 10, sampai nggak cukup KTP. Ya, sampai nggak cukup. Ke rajanya gelarnya seperti itu, panjangnya. Ke Rasulullah nggak mau ngasih hanya sekedar sayyidina, nggak mau. Padahal huwa sayyiduna. Beliau pemimpin kita, wa huwa sayyadana. Beliau yang membuat kita menjadi mulia. Sayyiduna, sayyadana ya. Sayyiduna wa sayyadana. Membuat kita mulia. Rasulullah SAW. Tanpa beliau, apalah kita ya. Itu tidak ada apa-apanya. Itu. Coba perhatikan di fikih. Misalnya umat-umat terdahulu yang diperintahkan kok nawar, apa yang terjadi? Dikutuk. Ada yang jadi bedes, ya. Jadi ketek, itu. Jadi kera. Ada yang jadi babi, ya. Ada aturan begini tidak boleh nyari ikan. Diuji, Bani Israil diuji tidak boleh nyari ikan di hari Sabtu. Dan diuji oleh Allah. Kalau hari Sabtu ikannya banyak. Kalau selain hari Sabtu yang diperbolehkan nyari ikan di laut, nggak ada ikan. Ikannya semuanya di dasar lautan. Itu. Jadi nyari ikan nggak pernah dapatnya sedikit. Kalau pas hari Sabtu, hari yang terlarang untuk mancing, diuji oleh Allah. Ikan itu di tepi pantai, tinggal ngambil pakai tangan. Tapi dilarang, nggak boleh. Kampungnya namanya Kampung Aila. Kayak merek mobil. Kampung Aila ya. Kampung Aila. Ada di dekatnya Palestina sana. Dekatnya Mesir sana, itu Aila. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Dihilah. Akhirnya apa? Kita tidak nangkep ikan. Di pinggir pantai itu digali lubang yang sangat dalam. Lubang yang sangat dalam di tepi pantai. Nanti dikasih saluran air begitu. Biar air laut kalau ombak kan ada ombak kan ya. Ada ombak, otomatis kan ikannya terbawa karena ada di tepi pantai. Nah, nanti biar lubang ini penuh dengan ikan. Kita tidak nangkep. Suruh siapa masuk? Anak cuma bikin lubang, tak kasih saluran air dari laut, terus ikannya terbawa oleh ombak masuk sendiri, anak tidak nangkep. Kalau udah penuh, ditutup saluran airnya tadi, biar nggak bisa balik ke laut ikannya. Jadi apa-apa kan Sabtu, besok Ahad dijaringi ada di Anwar. Kita nyari ikan di hari Ahad. Hari Sabtu enggak nyari kita. Dia sendiri masuk situ, siapa suruh? Anak cuma gali lubang. Itu Bani Israil. Akhirnya apa? Kunu kirodatan khosiin. Jadi kera langsung. Itu umat terdahulu. Padahal Bani Israil ini termasuk kabilah yang mulia. Setelah Arab itu yang mulia Bani Israil. Arab mulia karena nisbah kepada Rasulullah SAW. Paling mulia dibanding yang lain. Setelah Arab yang paling mulia itu Bani Israil. Bukan Jawa, Madura, Sunda, bukan. Ya, itu atau Bugis atau yang lain dah. Itu. Setelah Arab itu Bani Israil. Kenapa Bani Israil ini mulia? Dzurriyyahnya Nabi. Israil itu namanya Nabi Yakub. Yakub itu lakob, tapi lebih terkenal kayak sebagian orang ya.
Lebih dikenal lakopnya daripada namanya. Namanya nggak ada yang tahu. Nah, namanya nggak ada yang tahu. Lakopnya masyhur. Nah, kayak Nabi Yakub ini, itu lakop. Nama aslinya Israil. Israil itu bahasa Ibrani. Bukan Suryani. Bahasa Ibrani. Isra itu Abdun, Il itu Allah. Jadi Israil itu Abdullah. Israil itu Abdullah. Nah, keturunan beliau, Nabi Yusuf bersaudara 12 orang itu, semuanya Nabi, itu namanya Bani Israil. Putra-putra Israel, artinya putra Nabi Yakub. Dan seluruh dzurriyyah dari 12 ini, ada 12 suku berarti Bani Israil itu. Jadi suku yang mulia, diazab jadi bedes. Gara-gara melanggar perintah Allah. Tapi bagaimana umat Nabi Muhammad SAW? Kalau melanggar, di zaman Rasulullah dulu, yang melanggar bukannya dikutuk jadi kera, larangannya diganti boleh. Dulu di awal Islam, selama bulan Ramadan, itu siang puasa, buka puasanya itu hanya antara maghrib sampai isya. Isya tidak boleh udah, sampai besok maghrib lagi. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau jima sama sekali nggak boleh sepanjang Ramadan, hatta maghrib tidak boleh. Itu berat bagi sahabat. Ada sebagian sahabat itu tidur, karena capek kerja, pulang sore, tidur, bangun-bangun isya. Waduh, tidak buka puasa, padahal tadi kecapean, masyakot. Kemudian ada sebagian sahabat, itu, nggak kuat dilarang jima selama bulan Ramadan itu. Akhirnya jima di malam bulan Ramadan, padahal dilarang. Gara-gara ada yang melanggar, mengadu pada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Bukan dikutuk jadi kera. Langsung turun perintah dari Allah. Turun perintah dari Allah, sejak sekarang boleh jima di malam hari. Siang nggak boleh. Jadi gara-gara apa? Gara-gara umatnya, bukan gara-gara nabinya, Nabi Muhammad SAW. Huwa sayyiduna, huwa sayyidana. Beliau pemimpin kita, huwa sayyidana, beliau yang membuat kita mulia. Harusnya jadi bedes itu. Tapi gara-gara umatnya Nabi enggak, larangannya diganti. Yang asalnya haram jadi boleh. Ya, yang asalnya haram jadi boleh. Itu baru satu contoh, banyak contoh yang lain kayak gitu. Larangan yang mestinya enggak boleh, tapi gara-gara umat Nabi itu lapor pada Nabi merasa keberatan, bukan dikutuk, malah dijadikan halal hukumnya, berubah. Sekarang jangan macam-macam, yang haram ya sudah. Gitu ya. Dulu di zaman sebelum syariat belum turun semua. Sekarang udah turun semua ya sudah, nggak bisa berubah sudah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukunnya sholat yang ke-11 adalah sholawat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan duduk, minimalnya itu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Rasulih atau Allahumma sholli ala Nabi. Awas, sholli itu jangan pakai ya. Ini yang banyak salah justru di Arab, yang awam. Jadi Allahumma sholli itu pakai ya, hatta nulis di mobil. Itu Allahumma sholli pakai ya, enggak usah sholli. Sholli itu khitab kepada muannas. Padahal ini khitab pada Allah kan ya, Allahumma sholli kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan Allahumma sholli pakai ya. Itu akhirnya engkau perempuan. Kalau tahu maknanya dan disengaja kufur orang ini. Tapi kalau enggak tahu, ya enggak sampai kufur, enggak dosa juga kalau enggak tahu. Tapi perlu dibenarkan, jangan dibiarkan. Kalau di sini jarang, nulis sholli rata-rata benar. Tapi kalau di Arab yang masyarakat awamnya, banyak nulis di kaca mobil itu pakai ya Allahumma sholli. Allahumma sholli ala Muhammad atau sholli ala Nabi pakai ya. Khitab pada muannas. Banyak salah dia. Jadi jangan ikut-ikut. Udah, ini waktunya udah punya futur ya. Wallahu a'lam al-Fatihah.